Pengertian renang. Renang merupakan salah satu dari gerakan yang dapat dilakukan di dalam air dan juga bisa dilakukan oleh manusia dan hewan. Umumnya, hewan juga berenang untuk beberapa tujuan seperti mencari mangsa, mendinginkan suhu tubuh, serta berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Sedangkan pada manusia menjadikan renang sebagai sebuah sarana olahraga dan rekreasi, ataupun mencari ikan, mutiara, atau hewan air lainnya. Renang juga merupakan salah satu cabang olahraga akuatik. Renang yakni salah satu upaya untuk dapat menggerakkan atau mengapungkan atau juga mengangkat semua bagian tubuh ke atas permukaan air. Renang ini biasanya dilakukan tanpa perlengkapan bantuan apapun. Renang ialah salah satu cabang dari olahraga yang menggunakan bagian anggota tubuh, terutama bagian tangan dan kaki untuk bergerak di dalam air. Gaya renang yaitu salah satu cara melakukan sebuah gerakan lengan dan tungkai. Berikut koordinasi dari kedua gerakan tersebut yang dapat memungkinkan orang dapat berenang maju di dalam air. Meskipun demikian, banyak orang juga dapat berenang hanya dapat dengan menggerakkan kedua belah kaki, sementara lengan tetap diam, atau juga hanya dengan kedua belah lengan, sementara kaki tetap diam. Pengertian renang menurut para ahli, Muhajir mengatakan renang ini merupakan sebuah olahraga yang dapat menyehatkan, sebab hampir semua otot tubuh bergerak sehingga seluruh otot dapat berkembang dengan pesat dan kekuatan perenang akan bertambah meningkat. KBBI Kamus Besar Bahasa Indonesia mengatakan bahwa renang yaitu sebuah gerakan badan, menyelam, dan melintas yang menggunakan tangan, kaki, ekor, sirip, menyelam, mengapung, dan sebagainya. Adapun manfaat renang adalah melatih pernafasan, meredakan stres atau meningkatkan mood, meningkatkan kekuatan otot dan tulang, meningkatkan kebugaran tubuh, meninggikan badan, meredakan radang sendi, sehat bagi jantung, membakar kalori lebih banyak, bentuk tubuh ideal, dan self-safety. Sejarah renang. Renang ini sudah dikenal sejak zaman prasejarah. Dari berbagai gambar-gambar yang berasal dari zaman batu, dapat diketahui adanya bentuk dari berbagai gua-gua untuk para perenang di dekat Wadi Sora di sebelah barat daya Mesir. Di negara Jepang, renang ialah sebuah kemampuan yang wajib dimiliki oleh para samurai. Sejarah mencatat dalam sebuah pertandingan renang pertama kali diselenggarakan oleh Kaisar Suigui pada tahun 36 sebelum Masehi. Pertandingan pada renang yang merebutkan gelar juara sudah dimulai di negara Eropa sekitar tahun 1800-an, dan sebagian besar pertandingan ini menggunakan gaya dada. Renang yang dengan menggunakan gaya bebas ini pertama kali diperkenalkan oleh Arthur Trudchen. Gaya ini kemudian dapat mulai digabung atau dikombinasikan dengan gaya kaki yang menendang oleh Richard Caville pada tahun 1902. Di abad pertengahan, renang juga termasuk dalam 7 kemahiran yang wajib dimiliki oleh para ksatria, termasuk berenang dengan membawa sebuah senjata. Pertandingan pada olahraga renang pertama kali diadakan dalam sebuah olimpiade modern pada tahun 1896 di Athena, Yunani. Pada olimpiade ini, hanya 4 nomor pada cabang olahraga yang dapat dipertandingkan dari rencana semula 6 nomor. Olimpiade yang kedua diselenggarakan kota Paris, Perancis pada tahun 1900. Persatuan Renang Internasional atau Fédération Internationale de Natation de Amateur atau biasa disebut dengan FINA sudah dibentuk pada tahun 1908 yang pada awalnya dapat menetapkan gaya kupu-kupu juga merupakan variasi gaya dada. Gaya ini baru menjadi salah satu gaya terpisah pada tahun 1952. Seiring dengan perkembangan pada olahraga renang, renang pun menjadi semakin populer. Penggemar olahraga renang akan semakin bertambah, bahkan tidak jarang anak-anak juga dapat diajarkan renang pada usia sangat dini. Macam gaya renang. Berikut ini adalah 4 macam gaya dalam olahraga renang, antara lain 1. Renang gaya bebas. Renang gaya bebas ialah sebuah gerakan yang dilakukan dengan cara menelungkupkan badan.
di mana tangan dan kaki untuk melakukan sebuah tarikan dan tendangan air. Pada renang gaya ini, posisi tubuh ini juga berada di datar atas air dan bahu agak ke belakang, sementara pada kaki berada beberapa inci di bawah permukaan air. Selain itu, beberapa hal yang perlu diperhatikan ialah dengan mempertahankan wajah dan pandangannya harus ke depan. Selanjutnya nomor 2 adalah renang gaya punggung. Renang gaya punggung merupakan salah satu gaya berenang dengan posisi terbalik atau punggung yang menghadap air. Gerakannya juga sama seperti pada gaya renang bebas. Pada gaya punggung, wajah para perenang berada di atas permukaan air atau menghadap ke langit, agar mudah untuk bisa bernafas dan lebih mudah membuka mata. Tapi pada gaya punggung akan sulit untuk dapat menentukan berbagai arah gerak karena mata yang menghadap ke atas. Pada gaya punggung, kaki yang lebih aktif bergerak ke atas. Pergelangan kaki harus dapat diusahakan untuk tetap rileks. Nomor 3 adalah renang gaya dada. Gaya dada ialah salah satu teknik renang yang begitu mudah dan tentunya sangat menyenangkan. Berenang gaya model ini sangat bagus untuk dapat melatih bahu, leher, dan lengan. Salah satu teknik dasar seperti ini sangat sederhana pada gerakannya. Langkah ke-1 yaitu dengan tendang pada kedua kaki ke belakang. Lalu harus meluncur sedikit dan tarik badan dengan lengan. Bila melatihnya secara terus-menerus, dapat menguasai sebuah teknik ini dalam waktu yang cepat. Selanjutnya adalah renang gaya kupu-kupu atau renang gaya lumba-lumba. Renang gaya kupu-kupu yakni sebuah perkembangan dari gaya dada. Gaya kupu-kupu ialah gaya berenang yang dapat dikerjakan dengan kedua lengan secara bersamaan untuk bisa mengayuh bergerak ke depan. Kedua tangan juga harus membentang lalu mengepak untuk dapat mengayuh maju ke depan. Gerakan kedua tangan tersebut seperti gerakan sayap kupu-kupu. Untuk berbagai praktekan pada gaya renang tersebut, tenaga harus besar, irama dan koordinasi gerak yang baik. Konon gaya renang ini juga sangat sulit dipelajari. Berenang dapat dilakukan dengan beberapa macam gaya, di antaranya gaya katak, gaya dada, gaya bebas, dan gaya kupu-kupu. Seperti apa dan bagaimana cara berenang dengan gaya-gaya tersebut? Berikut ini penjelasan mengenai gaya berenang menurut Federasi Renang Internasional. Gaya katak atau gaya dada. Dalam gaya dada, tubuh diposisikan secara stabil seperti merangkak di permukaan air. Dikombinasikan dengan gerakan kaki dan tangan. Tangan dan kaki berada di dalam air, sedangkan kepala digerakkan naik turun dari dalam ke permukaan air sehingga dapat melihat ke depan ketika berenang. Meskipun sama-sama menghadap ke arah permukaan air, gaya katak berbeda dengan gaya bebas. Pada gaya katak, tubuh selalu dalam keadaan tetap. Bernapas dapat Anda lakukan saat mulut sedang berada di atas permukaan air dalam waktu lama. Kaki dan tangan digerakkan secara bergantian. Pada saat kaki bergerak menendang ke arah luar, kedua belah tangan diposisikan lurus ke depan. Sebaliknya, pada saat kaki dalam posisi lurus, kedua tangan digerakkan seperti sedang membelah air sehingga badan tertarik ke arah depan.